Sobat Kanal, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan seputar HIV/AIDS yang kedua. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah kasus HIV/AIDS pada bayi dan anak. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah infeksi HIV yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data dari Kemenkes, pada periode Oktober sampai Desember 2022, sebanyak 21,7% dari keseluruhan kasus baru ditemukan berasal dari populasi ibu hamil. Angka ini cukup mengkhawatirkan. Kenapa ya? Seperti yang diketahui, HIV adalah virus yang menginfeksi manusia melalui cairan tubuh. Pada anak yang terinfeksi HIV, 90% dari keseluruhan kasus ternyata berasal dari transmisi vertikal, yaitu infeksi yang terjadi dari ibu HIV ke bayinya pada masa perinatal. Dengan meningkatnya insiden infeksi HIV pada kelompok ibu hamil, ini juga menandakan bahwa risiko penularan virus pada anak-anak juga semakin meningkat. Ini perlu mendapatkan perhatian, karena pasien HIV kurang dari 5 tahun lebih beresiko mengalami kematian dibandingkan dengan kelompok usia di atasnya. Pengurangan risiko penularan HIV di anak-anak dapat dilakukan melalui program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak atau PPIA. Program ini mencakup pencegahan, diagnosis, serta perawatan pada remaja maupun perempuan hamil yang beresiko maupun yang sudah terdiagnosis HIV. Sesuai dengan kebijakan program PPIA, seluruh ibu hamil minimal 1 kali harus melakukan pemeriksaan HIV, sifilis, dan hepatitis B. Ini merupakan usaha deteksi dini yang sebaiknya dilakukan pada trimester pertama. Perlu digarisbawahi, ibu yang positif HIV belum tentu akan menularkan virus HIV kepada anaknya ya. Banyak sekali faktor, mulai dari faktor ibu, faktor bayi, maupun faktor proses tindakan persalinan yang mempengaruhi penularan HIV. Apabila menjumpai kasus bayi lahir dari ibu HIV, tenaga kesehatan memiliki beberapa tata laksana khusus yang wajib dilakukan untuk mencegah penularan HIV dari ibu ke anak. Pertama, penanganan bayi saat persalinan harus sebisa mungkin menghindari terjadinya transmisi virus. Kedua, pemberian nutrisi bayi harus mempertimbangkan kondisi ibu. Apabila jumlah virus di dalam darah ibu cukup banyak dengan kadar CD4 yang rendah, menandakan resiko penularan HIV melalui ASI tinggi. Dalam hal ini, bayi sebaiknya diberikan susu formula sebagai pengganti nutrisi. Ketiga, seluruh bayi harus mendapatkan dosis profilaksis ARV paling lambat usia 72 jam. Keempat, bayi yang terpajan HIV harus diberikan profilaksis cotrimoxazole. Kelima, bayi tetap harus mendapatkan imunisasi sesuai dengan jadwal IDAI untuk melindungi dari berbagai penyakit. Yang perlu diperhatikan adalah jangan memberikan vaksin hidup pada bayi dengan gejala HIV. Keenam, melakukan diagnosis dini pada bayi atau early infant diagnosis. Nah, bagaimana ya kita menegakkan diagnosis HIV pada anak? Ada beberapa kriteria diagnosis pada anak. Pertama, seorang anak terdiagnosis pasti infeksi HIV apabila hasil 2 uji virologi terbukti positif pada usia berapapun dilakukan tes, atau hasil positif pada 1 kali uji virologi atau uji serologi bagi anak usia di atas 18 bulan. Kedua, seorang anak dikatakan terdiagnosis pasti tidak ada infeksi pada bayi yang tidak mendapat ASI apabila tidak ada bukti klinis ataupun laboratoris dari adanya infeksi HIV dan 2 kali hasil uji virologi negatif pada usia lebih 1 bulan dan lebih dari 4 bulan. Pada bayi kurang dari 18 bulan, direkomendasikan untuk dilakukan uji virologis untuk mendiagnosis HIV. Apabila positif, bayi bisa dilanjutkan untuk terapi ARV. Apabila hasil menunjukkan negatif tetapi bayi masih mendapatkan ASI, uji virologis diulang 6 minggu setelah anak berhenti mendapatkan ASI. Apabila uji virologis tidak tersedia di fasilitas kesehatan terdekat, anak dapat dirujuk maupun dilakukan pemantauan manifestasi klinis secara berkala. Tes antibodi juga dapat menjadi pilihan untuk diagnosis apabila uji virologis tidak tersedia. Cek antibodi dapat dilakukan apabila anak mengalami gejala HIV maupun sebagai cek berkala pada usia 18 bulan atau 6 minggu setelah berhenti ASI.
Gejala HIV yang dapat muncul pada anak yaitu adanya oral thrush, pneumonia berat, sepsis berat, meningitis, gizi buruk, kandidosis esofageal, Kaposi sarkoma, maupun TB ekstraparu. Wah, cukup banyak ya kriteria diagnosis HIV. Setelah mendengar penjelasan tadi, Sobat Kanal mungkin penasaran, bagaimana ya apabila sudah terdiagnosis positif HIV? Apakah ada obatnya? Tenang saja Sobat, saat ini HIV bisa dikendalikan dengan terapi ARV atau antiretroviral virus. Walaupun obat ini belum bisa menyembuhkan HIV, ARV ini bekerja dengan cara menekan replikasi HIV sehingga HIV dapat dikendalikan. Pasien yang sudah terdiagnosis HIV harus segera mengonsumsi ARV. Perlu diketahui, ARV ini adalah obat yang harus diminum seumur hidup. Oleh karena itu, penting dilakukan konseling pada pasien dan keluarga untuk mempertahankan kepatuhan minum ARV. Konseling ini berisi tentang penjelasan mengenai obat, manfaat, risiko, komplikasi, efek samping atau interaksi obat, maupun pengetahuan monitoring keadaan klinis pasien. Obat ARV terdiri dari beberapa golongan obat. Pertama, NRTI atau Nucleotide Reverse Transcription Inhibitor, yaitu zidofudin, abacavir. Kedua, NNRTI, Non-Nucleotide Reverse Transcriptase Inhibitor, yaitu nevirapine. Ketiga, PI atau Protease Inhibitor, yaitu lopinavir, ritonavir. Keempat, INSTI atau Integrase Inhibitor, yaitu dolutegravir. Ingat, penggunaan obat ini harus melalui konsultasi dokter ya, tidak boleh sembarangan. Nah, bagaimana Sobat Kanal? Sudah mengetahui lebih jauh mengenai HIV pada bayi dan anak kan? Penting untuk diakui bahwa diagnosis HIV pada anak-anak menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan, termasuk resiko potensial gagal terapi, permasalahan kepatuhan minum obat ARV, metode diagnosis yang memerlukan konfirmasi melalui tes virologi, dan pemilihan regimen obat yang harus disesuaikan untuk anak. Belum lagi, masih ada stigma buruk terhadap HIV yang masih menjadi kendala serius dalam upaya penanganan dan pencegahan penyebaran penyakit ini. Terkadang, individu yang hidup dengan HIV menghadapi diskriminasi yang merugikan, baik dalam aspek sosial maupun pekerjaan, yang dapat merugikan kesehatan mental dan kesejahteraan keseluruhan. Untuk mengatasi kompleksitas ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat dengan penekanan pada edukasi, dukungan psikososial, dan upaya menghapuskan stigma buruk agar dapat meningkatkan kualitas hidup anak-anak yang hidup dengan HIV. Hate the disease, but not the disease. Spread awareness, not ignorance. Nah, jika Sobat Kanal merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini agar lebih banyak lagi masyarakat yang mendapatkan manfaatnya. Stay tune untuk edukasi kesehatan menarik lainnya.